Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Dan tetap semangat puasanya. Welcome to THR, Tausiah Hikmah Ramadan. Saya, Fredela Inka Putri, akan menemani teman-teman hari ini. Pada episode kali ini, THR akan diisi oleh Ustadz Aris Madani, SPDI MSI. Dengan tema, mengakhiri Ramadan dengan husnul khotimah. Untuk itu, teman-teman dimohon untuk menyimak video ini sampai selesai ya. Tapi jangan lupa, siapkan dulu alat tulis dan buku kegiatan Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al khaliqul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat THR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah yang saya baca tadi, saya ambilkan dari ayat 83 surah Al-Qasas. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat itu adalah akhir, ending. Berarti bagi orang-orang yang bertakwa, endingnya baik. Akhirnya akan baik. Baik yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, maupun hidupnya. Akan berusaha mengakhiri semuanya dengan baik. Tentu sahabat THR, tidak bisa orang bisa mengakhiri kegiatan, mengakhiri pekerjaan maupun hidupnya tiba-tiba menjadi baik. Jadi ini merupakan rangkaian sebab akibat. Jadi ada akibat, muncul akibat karena ada sebab. Akibat yang baik karena sebab-sebab yang baik. Hukum sebab akibat. Hukum kausalitas. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan memperoleh akibat yang baik atau akhir yang baik. Kalau kita cermati, akibat itu karena sebab-sebab yang baik. Sebabnya ada dua. Satu, niat. Yang kedua adalah proses. Yang pertama dimulai dari niat. Niat adalah diartikan dengan al-qasdu, yang artinya menyengaja. Jadi di dalam hatinya ada kesengajaan ingin melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan niat. Niat yang baik, niat yang tulus, niatnya karena Allah,
itulah yang kita lakukan. Kalau niatnya sudah benar, niatnya sudah baik, ini menjadi landasan bagi perjalanan proses berikutnya. Kalau niatnya sudah baik, tinggal sekarang bagaimana kita melaksanakan, mewujudkan niat itu dalam kegiatan, dalam proses yang baik. Sahabat THR yang kami hormati, yang kedua adalah proses yang baik. Nah, proses yang baik itu tinggal melenggang kalau niatnya sudah baik. Sekarang tinggal bagaimana proses kegiatan itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan tuntunan, SOP-nya dikerjakan, kemudian ikuti tuntunan-tuntunan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah akan memproses dengan baik. Dalam bahasa agama menyebutnya adalah wa'amilus sholihat, dan mereka beramal-amal soleh. Frasa amilus sholihat itu diungkapkan dalam bentuk jamak as-sholihat. Ini menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan itu harus dilakukan. Kebaikan-kebaikan itu banyak dilakukan. Jadi bukan hanya 1-2 kali, tapi terus-menerus kebaikan itu dilakukan. Kemarin saya sudah infak, nah sekarang infak lagi. Kemarin sudah saya tadarus, sekarang tadarus lagi. Kemarin sudah bantu orang, sekarang bantu orang lagi. Terus sehingga hidup kita dipenuhi dengan amalus sholihat, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Insya Allah kalau kebaikan itu memenuhi hidup kita, waktu yang kita miliki kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka hidup kita akan barokah. Barokah diartikan dengan ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang bermacam-macam, dan kebaikan yang terus-menerus. Itulah sahabat THR, mudah-mudahan dengan kita semakin lancar berpuasa, maka kebaikan-kebaikan itu terus kita produksi dalam hidup kita. Sebab yang baik, proses yang baik, insya Allah akan mengakhiri kegiatan ini, mengakhiri pekerjaan ini, dan mengakhiri hidup ini juga dengan baik, yang disebut dengan husnul khotimah. Sebelum kita akhiri kegiatan tausiah kali ini, saya mengingatkan kepada sahabat THR sebuah kesempatan yang luar biasa, karena di SD ini akan dididik putra-putri Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya, membentuk karakter yang kuat dan tidak ketinggalan nilai-nilai akademik yang baik, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, yang berkarakter kuat, membanggakan bagi orang tuanya, dan siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Nasi megono, lauknya tempe. SD Muhammadiyah Tegalrejo memang oke. Nasrul minallah
wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman solih-solihah, tausiah hikmah Ramadan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Aris Madani, SPDI MSI. Tetap semangat puasanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video THR selanjutnya. SD Muhammadiyah Tegalrejo. Tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Yes! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.